Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya bersama saya Mas Budi ya teman-teman ya. Oke, ini di hari Sabtu. Di hari Sabtu ini saya biasanya nggak terlalu ngepush banget ya teman-teman ya, atau berbeda dengan hari-hari kerja hari Senin sampai hari Jumat beda teman-teman ya. Kalau hari Sabtu itu saya lebih agak santai ya teman-teman ya. Karena kalau dibawa atau di press terus, di push terus itu orderannya nggak sebanyak hari Senin sampai dengan Jumat itu teman-teman ya, pastinya berbeda. Nah, di sini saya mau menyampaikan hal yang paling penting bagi teman-teman ya. Ini nggak ada habis-habisnya ya teman-teman ya. Ini setiap hari, bahkan setiap masanya itu pasti ada terus ya, yaitu yang namanya naik turun akun itu pasti ada, selalu ada. Kalau kita ngomongin masalah ini tuh nggak akan pernah ada habisnya, karena di dunia digital atau perojolan ini itu pasang surut teman-teman ya, sangat fluktuatif atau lebih dinamis, nggak statis gitu ya teman. Nggak cuman begitu-gitu aja. Namanya kita kerjanya jadi mitra terus, dan kita pun pekerjaannya itu mengandalkan banyak atau sedikitnya orderan dan kinerja kita secara keseluruhan di bagian dalam server atau sistemnya Gojek itu sendiri. Jadi untuk masalah naik turunnya akun, naik turun pendapatan itu hal yang udah sering terjadi ya teman-teman ya. Cuman bagaimana kita cara menyikapinya itu pasti kita punya yang namanya pengalaman masing-masing terhadap akun kita sendiri tentunya. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga akun ini lebih stabil atau lebih awet untuk total pendapatan yang seperti yang kita harapkan pendapatannya ya teman-teman ya, enggak melulu anyep atau gagu atau pendapatannya terlalu kecil ya teman-teman ya. Biasanya yang sering jatuh itu biasanya kalau udah jatuh akun nih kayaknya berasanya mau naiknya itu sulit teman-teman. Nah, hal ini yang harusnya udah kita pelajarin dari dulu teman-teman ya. Apalagi kalian yang mitra udah dari 2015 pastinya udah harusnya lebih paham ya teman-teman ya. Kalau saya masih baru teman-teman ya. Cuman saya menyingkapin dan analisanya itu mungkin saya saya bisa menangkap atau lebih senang mempelajarinya gitu teman-teman ya. Lebih senang mempelajari bagaimana ritme atau polanya itu. Saya pelajari setiap pekerjaan yang saya jalani teman-teman ya. Situasi yang saya lakuin, situasi yang saya hadapin itu saya analisa, saya pelajari, dan saya jadiin pedoman atau patokan supaya akun saya ini lebih cenderung enggak jatuh terlalu sering gitu teman-teman ya. Mungkin jatuh sekali dua kali itu biasa teman-teman ya. Cuman kalau dalam waktu setahun itu kita sering down terus itu ya, itu kita harus bener-bener pinter-pinter kita sendiri gitu teman-teman ya. Alhamdulillah berdasarkan pengalaman yang saya dapat, yang saya hadepin itu, begitu saya akun udah kelihatan kayak mau down itu saya udah punya pengalaman ya teman-teman ya, udah punya caranya sendiri ya teman-teman ya. Jadi mitra Gojek itu wajib buat mempelajari akun dia sendiri, polanya sendiri itu kita harus pelajari. Jangan cuman asal ngebit aja udah, asal udah berangkat on pulang udah gitu aja tanpa adanya pembelajaran. Jadi nggak ada pengalaman atau pembelajaran yang dipetik dari setiap kali dia ngebit gitu teman-teman ya. Begitu dia udah down itu kayak orang kebingungan, padahal dia itu notabene mungkin udah lebih lama jadi ojek online ya teman-teman ya. Tapi cara menyikapinya itu orang-orang berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin agak panjang lebar, mungkin harus ada pendahuluan gitu dulu. Panjang lebar bang, ke intinya aja. Kalau untuk menjelaskan sesuatu itu harus ada pendahuluannya dulu teman-teman ya. Nggak bisa langsung ke inti-intinya aja. Jadi kita harus merunut itu harus ada tahapannya. Untuk menjelaskan ke seseorang itu nggak bisa langsung main tembak aja gitu. Kayak saya lagi
buat video begini nggak bisa langsung ke poinnya aja bang. Nah mungkin nanti pada saatnya akan sampai ke poinnya teman-teman. Nah untuk poinnya apa teman-teman ya, untuk saat akun Gagu itu yang seperti saya bilang, kita hanya butuh trip teman-teman ya. Nah terus pertanyaannya, jangankan trip bang, masuk aja enggak, gimana mau banyak trip? Nah itu yang jadi pertanyaan. Pertama yang saya udah pernah bilang kemarin ya teman-teman ya, kita harus punya yang namanya spot teman-teman ya. Spot yang spot yang berdasarkan yang cocok untuk karakter akun kita. Nah spot yang cocok berdasarkan karakter akun kita itu seperti apa teman-teman ya. Misal kalau goret ya itu udah jelas, itu perumahan kalau pagi. Terus kalau sore ya perkantoran, orang mau pulang kerja. Terus kalau food ya biasa restoran. Cuman ada beberapa trik yang harus kita tahu teman-teman ya, bagaimana cara menyikapi saat akun Gagu itu. Nah misalkan kalau lagi Gagu itu jangan terlalu ngumpul ya teman-teman ya. Jangan terlalu ngumpul sama driver terlalu banyak itu, kadang kita suka kejebak gitu teman-teman ya. Kita ngumpul ngomong udah, terus jadinya lupa untuk yang namanya mobil atau geser-geser, yang katanya ya ngapain percuma geser-geser, ngabisin bensin aja. Itu adalah bentuk usaha teman-teman ya. Kalian bakal rasain sendiri teman-teman ya, bagaimana bedanya orang atau driver yang nggak mobil sama yang mobil paham geser. Jadi nggak asal geser teman-teman ya, kita harus punya target. Yang saya bilang, kita harus punya spot. Sebelum berangkat itu kita harus menentukan spot, kita harus mulai dari mana ya teman-teman. Kita harus mulai dari mana, atau kita udah punya spot kebiasaan. Nah itu yang kita targetin teman-teman ya. Nggak bisa asal geser, nggak bisa. Kita harus bener meyakinkan diri kita kalau spot ini bener-bener ada potensinya, ada potensi orderannya. Jadi nggak asal geser ya, jelas kalau asal geser ya bensinnya boros. Udah bensin boros, terus orderan nggak dapet, jam on beatnya kebuang banyak tanpa menyelesaikan beberapa order ya teman-teman ya. Nah itu wajib kita harus punya, seperti video yang pernah saya upload ya teman-teman ya. Kita harus, kalau saya punya spot itu banyak banget teman-teman ya. Kalau untuk Jakarta itu mungkin kalau saya jumlahin itu bisa 40 titik teman-teman ya. Bisa 40 titik. Yang saya contohin itu baru 20 titik kemarin teman-teman ya. Bisa lebih bahkan kalau mau saya rinciin, detailin ya teman-teman. Jadi spot itu bener-bener menentukan teman-teman ya. Jadi kita itu punya planning, punya tujuan gitu. Jadi nggak asal ngebit keluar terus geser-geser sini-sini doang. Enggak, kita pastiin akun kita itu cocok sesuai spotnya gitu teman-teman. Jangan sampai kita bawa goret terus nongkrongnya di mall siang bolong. Itu namanya kayak bunuh diri gitu teman-teman ya. Itu jelas beda. Atau sebaliknya, kita akunnya put, kita nongkrongnya sekitaran perumahan yang nggak ada restonya gitu teman-teman ya. Beda kalau perumahan yang ada banyak restonya, kebiasaan ada di pagi hari, itu beda. Kita harus sesuaikan gitu. Jadi untuk memahami akun sendiri itu sangat-sangat penting. Meskipun kadang begini teman-teman ya, akun kita udah sesuai sama riwayat kita udah pahami, terus tiba-tiba drop gitu teman-teman ya. Tiba-tiba drop, terus kita udah ke spot ini nggak bisa, yang biasa kita mobil kita tongkrongin itu nggak kena gitu teman, nggak bunyi. Nah itu kalau udah selama seminggu atau bahkan lebih dari itu, kita harus berpikir teman-teman ya, kenapa kok bisa kayak gini ya. Nah jawabannya saya kasih tahu ya teman-teman ya. Dulu saya zamannya anyep, atau teman-teman yang ngalami anyep hal serupa, di tempat biasa dia dapat orderan banyak, terus tiba-tiba kayak nggak dapat orderan, susah banget. Terus tiba-tiba pas coba dikeluarin dari spot itu bunyi teman-teman ya. Kan aneh ya kan, yang katanya berdasarkan riwayat. Nah iya benar, berdasarkan riwayat kalau Gojek itu. Cuman kalau lagi akunnya lagi down itu nggak kayak gitu teman-teman ya. Beda lagi polanya. Kita nggak bisa samain akun yang lagi normal sama yang akun lagi gagu atau anyep gitu teman-teman ya.
Contohnya kemarin ada di grup saya tuh kayak gitu, dan dulu saya alami juga sama. Dia biasa main di sekitaran Condet, udah main put. Kalau pemain put kan gitu ya, spotnya nggak terlalu jauh ya, di situ-situ aja gitu. Beda kayak pemain goret yang ngebolang atau gosen, itu spotnya lebih variatif lah ya. Nah itu dia pas di spot yang biasa dia main, yang biasanya dia bahkan bisa sampai 30 trip, pada saat yang nggak diduga-duga tiba-tiba akunnya cuman dapat 5 atau 3. Nah begitu dia ada saran ya, mungkin dia mindsetnya atau asumsinya udah kayak ini teman-teman, over historis. Kalau menurut saya over historis itu nggak ada teman-teman ya. Over historis itu malah bagus menurut saya. Cuman bagusnya dalam arti apa dulu nih? Kalau over historisnya di dalam satu spot itu aja itu bisa jadi bumerang teman-teman. Itu tinggal nunggu waktu doang. Nah seperti abang-abang yang ada di grup saya yang saya jelasin, dia di spot yang biasa dia dapat 30 orderan itu berasanya susah banget. Nah itulah jeleknya kalau kita main di satu spot aja, atau spot itu aja, dan asumsinya jadinya jadinya kayak over historis. Dia bilang, kalau menurut saya over historis itu bagus, cuman posisinya itu harus banyak spotnya gitu teman-teman, nggak di situ-situ aja. Over historis menurut saya malah lebih bagus daripada minim historis ya kan. Kan kita bekerja berdasarkan sistem histori, berdasarkan riwayat, bukan yang lain-lain ya kan. Kalau kita sering dapat di sini, kita dapat di sini. Kalau kita argonya segini, kita terus bakal dicocokin sama sistem Gojeknya, kita bakal dapat order segini. Misal dapat ordernya seringnya 20.000, seringnya 15.000, ya kita bakal sering masuk argo-argo segitu. Cuman nggak menutup kemungkinan argo-argo di atas itu atau bahkan di bawah itu bisa masuk. Jadi masih bisa, cuman agak lebih dominan teman-teman ya. Bukan ngejamin kita bakal selalu dapat argo yang semacam itu gitu teman-teman. Jadi untuk bagi teman-teman yang ngerasa lagi gagu terus biasa main di situ bunyi terus nggak bunyi, itu kalian wajib yang namanya mobile teman-teman ya. Cari spot baru yang nggak biasa kalian tongkrongin ya. Nggak usah terlalu jauh-jauh, misalkan dari spot itu 5 kilo atau 10 kilo maksimal lah ya gitu. Asalkan kalian yakin itu spotnya bener-bener cocok sama akun kalian gitu teman-teman ya. Nah gitu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau intinya apa teman-teman ya, apa kesimpulan yang bisa diambil pada saat akun drone itu, kita harus punya spot yang bagus gitu teman-teman. Spot yang kita yakini itu orderannya banyak banget. Terus jangan nongkrong atau berbarengan sama driver yang lain terlalu banyak, itu nggak bagus teman-teman ya. Itu saya buktikan, bahkan saya pun akunnya yang normal itu jarang. Kalau buat nongkrong terlalu banyak itu saya pasti minggir teman-teman ya. Bukan karena takut saya kalah, lebih efisien aja gitu teman-teman. Jadi itu udah saya analisa, saya pelajari. Kalau saya nongkrong terlalu banyak itu nggak terlalu cepet gitu teman-teman ya. Cuman untung-untungan aja kalau pas lagi cepet gitu teman-teman ya. Banyak nunggu lamanya gitu, jadi nggak bagus. Apalagi akunnya lagi gagu, kita udah kayak ngelawan yang bukan selevel sama kita gitu teman-teman. Levelnya udah jauh, kita mau ngelawan dia udah nggak bakal bisa. Kita harus minggir, ngalah dulu. Mungkin nanti kalau akunnya udah mulai bisa bersaing, baru deh kalian mau ngetes akun nih bang ya, itu bisa kayak gitu teman-teman ya. Cuman kalau lagi gagu, kita harus turunin ego dulu teman-teman, harus turunin, nggak bisa kita kekeh. Nah oke. Oh iya, saya satu lagi lupa teman-teman ya, untuk salah satu pemain GoFood itu emang bener-bener susah. Kalau kalian ngerasa udah main bertahun-tahun nih, main food begitu-gitu aja, kalian kalau mau transisi aja, cuman dengan tahapan-tahapan yang benar gitu teman-teman ya. Misalkan akun kalian masih dapat orderan 20 trip, terus kalian pendapatannya masih segitu-gitu aja. Kalau food emang begitu teman-teman ya, susah buat dapat 300 itu, keras banget. Jam on-bidnya itu panjang banget. Kalau kalian mau ngejar pendapatan, saya saranin buat beralih ke goret atau gosen teman-teman ya.
Goret atau gosen itu buat pendapatannya bisa lebih cepat, bisa lebih besar ya. Dan jam on beatnya itu lebih padat, lebih compact ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk masalah transisi nanti mungkin saya bisa bikin video selanjutnya aja teman-teman ya, karena biar nggak terlalu panjang untuk video ini. Jadi intinya itu teman-teman ya. Yang pertama kita harus cari spot ya teman-teman ya, cari spot baru, kita pahami spot sesuai karakter akun kita gitu teman-teman. Terus kedua, jangan terlalu ngumpul sama driver-driver atau bahkan yang layanannya sama teman-teman ya, dan cari spot-spot baru di luar daerah kita, atau entah radius 10 km itu lebih bagus, lebih menjauh dari spot yang kita biasa main lebih bagus, khusus buat pemain foot kayak gitu teman-teman ya. Kalau pemain gosen dan goret itu sebenarnya lebih variatif ya. Oke, itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya itu aja teman-teman yang tadi saya bilang. Pertama spot, kedua jangan ngumpul terlalu banyak driver yang lain ya. Terus pahami spot dan jamnya sesuai karakter akun ya. Kalau goret ya pagi sama sore, bisa nanti siang istirahat gitu aja, nggak usah 14 jam berturut-turut di jalan, itu malah sumpek pikiran, sumpek badannya sakit, terus sering kena angin kan di luar, ngebagus temen-temen lama-lama. Jadi kita main cerdas aja, main efisien, main efektif aja gitu temen, kalau lagi akun lagi susah bunyi. Oke itu aja teman-teman yang mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Semoga kalian yang masih berjuang untuk menaikkan akun, mengembalikan akun ke track yang lebih baik, atau mendapatkan pendapatan sesuai dengan target harian kalian masing-masing, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.